Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini. Salawat dan salam tak lupanya kita hadiahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman yang seide dan seperjuangan dengan saya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan pidato singkat saya pada hari ini, yaitu tentang zina. Tentunya teman-teman semua sudah tahu bukan apa itu zina. Zina yaitu adalah aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Isra ayat 32, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari penjelasan ayat di sini kita mengetahui, bisa dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk mendekati zina. Mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina tersebut. Kita sebagai manusia memang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi, jikalau kita bisa melakukan ketaatan, kenapa kita harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Jika kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kenapa kita harus melakukan perbuatan atau dosa kepada Allah? Allah sendiri sudah melarang kita untuk mendekati zina. Berarti kita harus Allah saja sudah melarang kita untuk mendekati zina. Berarti kita sebagai manusia yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah, kita harus menjauhi zina. Tidak diperbolehkan untuk mendekati zina ini, apalagi untuk melakukan perbuatan zina ini. Di zaman sekarang, ironisnya kita melihat banyak teman-teman kita, remaja-remaja dan para muda-mudi, dengan tanpa sadar dan tanpa perasaan bersalah di dalam hatinya untuk melakukan aktivitas maksiat atau zina ini. Salah satunya ialah pacaran. Banyak kita temui fakta di luar sana, fakta di lapangan sana, adanya kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus gantung diri, bunuh diri, kasus-kasus anak bayi yang diterlantarkan oleh ibunya. Na'udzubillah min zalik. Itu salah satunya adalah diakibatkan karena aktivitas pacaran tersebut, zina tersebut. Dua sejoli, dua muda-mudi atau dua remaja yang belum melakukan akad, yang belum sah, sudah melakukan perbuatan yang layaknya suami istri. Na'udzubillahi min zalik, astagfirullahalazim. Tidak bisa dibayangkan bagaimana generasi kita ke depannya, teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Apakah kalian tidak sayang kepada orang tua kalian? Tanpa sadar, kalian telah menjerumuskan orang tua kalian kepada siksaan, kepada jurang neraka. Allah telah melarang kita untuk mendekati zina. Mendekatinya saja kita sudah dilarang, apalagi kita melakukan perbuatan zina tersebut. Tentunya Allah akan murka kepada kita. Apakah kalian tahu apa balasan untuk orang-orang yang melakukan zina ini? Bukan hanya untuk dirinya sendiri yang terkena azab, akan tetapi untuk semua orang, untuk orang tuanya, untuk saudara laki-lakinya, untuk ayahnya.
tanpa mereka sadari, mereka telah menjerumuskan saudara laki-lakinya, menjerumuskan orang tuanya kepada jurang neraka. Apakah kalian tidak kasihan kepada orang tua kalian? Apakah kalian tidak kasihan kepada saudara-saudara kalian? Wahai teman-temanku dan saudara-saudaraku, selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah secara gratis, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk bisa merubah diri menjadi lebih baik, kembalilah kepada jalannya teman-teman dan saudara-saudaraku. Tidak ada kebaikan yang kita dapatkan dari aktivitas zina tersebut. Yang ada hanya keburukan, yang ada hanya ketidaktenangan dalam hati kita ini. Allah sudah melarang kita untuk mendekati zina, maka jauhilah, jangan mendekati zina, karena mendekatinya saja kita sudah dilarang, apalagi untuk melakukan zina tersebut. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang Allah ridhoi. Semoga kita mendapatkan hidayahnya sebelum kita meninggal nanti. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, untuk bertobat sebelum nafas kita di tenggorokan, sebelum Allah memanggil kita untuk selama-lamanya. Jauhilah zina dan jangan dekati zina, karena zina adalah suatu jalan yang buruk dan suatu perbuatan yang keji. Allah sudah melarangnya dan Allah melaknat orang-orang yang melakukan zina tersebut. Mereka yang melakukan zina tanpa sadar saja Allah murka, apalagi kita yang secara sadar dan terang-terangan melakukan zina tersebut kepada Allah. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Apakah kita tidak merasa malu kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan? Dia yang terus memberikan kita rezeki, namun dengan perasaan tanpa bersalah kita mengerjakan larangannya. Kita tanpa sadar melakukan larangannya, dan dengan kesombongan atau pongah kita mengatakan, tidak usah urusi hidupku, urusi saja hidupmu sendiri. Wahai teman-teman, bisa jadi ketika teman-temanmu menasihatimu itu adalah suatu hidayah untukmu, maka terimalah hidayah itu dengan baik, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Jika kalian mengatakan sayang kepada orang tua kalian, maka jauhilah zina. Jangan kalian dekati zina, karena dengan perbuatan zina yang kalian lakukan, perbuatan maksiat yang kalian lakukan, tanpa sadar kalian telah menjerumuskan saudara laki-laki kalian dan orang tua kalian kepada jurang neraka. Semoga Allah memberikan kita hidayah di akhir hidup kita. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, sebenar-benar taubat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.